Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh isi kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu. Kita mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang." Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar di perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" sahut raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara masjid Baitul Salam, Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan digantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dieksekusi. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitul Salam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang yang sudah menyesaki masjid terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silahkan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening. Saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid, semua mata tertuju kepada Abu Nawas, seolah-olah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang-ulang kali sampai beberapa menit. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung juga terbang. Di pelataran orang-orang saling menoleh. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah siap untuk memutuskan hukuman Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah-olah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara masjid Baitul Salam?" tanyanya lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang.
Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanya permainan penafsiran kata. Sesampainya di istana, para algojo, apa yang terjadi pada Baginda Harun al-Rasyid? Bukannya marah, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.